Halo, selamat bertemu kembali dengan saya Padamian dalam pembelajaran agama Katolik. Mari kita awali pertemuan kita kali ini dengan berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena pada kesempatan ini Engkau masih memberikan kami kesehatan sehingga kami boleh mengikuti pelajaran agama ini. Hadirlah bersama kami, utuslah Roh Kudus-Mu, bukalah hati dan pikiran kami, agar kami mampu memahami pelajaran ini dengan baik, sehingga membantu kami dalam pertumbuhan dan perkembangan iman kami. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak terkasih, salam sehat. Tema pembelajaran agama kita kali ini yaitu membartakan kitab suci di tengah kehidupan kaum muda. Nah, tema ini karena berkaitan dengan bulan kitab suci nasional. Adapun tujuan pelajaran yang hendak kita capai adalah yang pertama, supaya kalian menyadari akan identitas imanmu sebagai kaum muda. Lalu yang kedua, supaya kalian mampu mengatasi krisis iman yang kalian hadapi atau secara umum kaum muda hadapi. Nah, ini dua tujuan utama yang hendak dicapai dalam pelajaran ini. Karena itulah marilah mengikuti pelajaran ini dengan sebaik-baiknya, agar selain kalian bisa memahami maksud dari membartakan kitab suci di tengah kehidupan kaum iman ini, tapi juga dengan pelajaran ini kehidupan imanmu semakin bertumbuh dan berkembang. Bulan Kitab Suci Nasional atau sering disingkat dengan BKSN. Gereja, secara khusus gereja di Indonesia menetapkan bahwa bulan September adalah bulan Kitab Suci Nasional. Nah, dalam bulan Kitab Suci Nasional ini, selama 4 tahun terakhir, LBI atau Lembaga Biblika Indonesia menetapkan 4 tema utama sebagai pendalaman kitab suci. Nah, keempat tema itu, yang pertama, membartakan kabar gembira dalam gaya hidup modern. Nah, ini sudah didalami pada tahun 2017. Dan yang kedua, membartakan kabar gembira dalam kemajemukan. Nah, ini dibahas atau didalami pada tahun 2018. Lalu yang ketiga, membartakan kabar gembira dalam krisis lingkungan hidup. Nah, ini tahun lalu kita dalami. Dan untuk tahun 2020 ini, tema yang diberikan oleh LBI yaitu membartakan kabar gembira dalam krisis iman dan identitas. Ini keempat tema ini didalami selama 4 tahun terakhir ini. Dan untuk tahun 2020 ini temanya membartakan kabar gembira dalam krisis iman dan identitas. Nah, kalau di rumah ada yang tidak punya kitab suci, ya, ini bisa dilihat di gambarnya ini, ya, Alkitab Deuterokanonika. Nah, diharapkan bahwa umat Katolik secara khusus di Indonesia, bahwa pada bulan September ini harus sungguh-sungguh mencintai kitab suci dengan membaca dan merenungkannya. Baik anak-anak terkasih, tema bulan kitab suci tahun 2020 tadi sudah Bapak sebutkan, yaitu membartakan kabar baik di tengah krisis iman dan identitas. Apa itu iman?
Iman adalah tanggapan atau jawaban manusia atas pewahyuan atau pengungkapan dari Allah yang secara penuh terjadi dalam diri Yesus Kristus. Nah, itulah iman. Di dalam poster bulan kitab suci tahun 2020 ini ada poster dengan gambar, ada pohon, ya, kemudian ada wanita, lalu ada kecapi dan pohon yang bergambar salib. Lalu di sini juga ada latar belakang kubur kosong dan juga ada danau, ya, yang disebutkan sebagai Danau Galilea. Nah, ada beberapa ungkapan, ya, dari simbol ini. Ini yang pertama itu wanita. Nah, wanita ini menggambarkan bangsa Israel yang oleh para nabi itu selalu digambarkan sebagai wanita, sebagai mempelai ataupun sebagai pengantin. Nah, atau juga itu mengacu pada gereja yang juga disebut sebagai bunda gereja, yaitu wanita ini. Nah, sedangkan pohon ganda rusa dengan kecapi ini menggambarkan krisis iman yang dihadapi oleh bangsa Israel ketika mereka berada di pembuangan di Babel. Lalu pohon ini melingkar, kemudian ada tanda salib seperti ini. Tanda salib ini menggambarkan atau mengungkapkan dua hal. Yang pertama itu mengenai penderitaan dan wafat Yesus dan juga krisis iman yang dialami oleh para murid. Lalu yang kedua, salib ini juga memberi simbol akan kekuatan iman, ya, yang dihadapi oleh para murid. Lalu ada Danau Galilea ini itu sebagai simbol panggilan Yesus pada para murid, secara khusus panggilan terhadap Petrus. Lalu ada kubur kosong, itu simbol kebangkitan Yesus sendiri. Itu secara singkat mengenai simbol ini. Silakan anak-anak membacanya di internet ya, supaya lebih jelas. Lalu identitas itu apa? Identitas adalah suatu kesadaran akan siapa diri kita. Kesadaran inilah yang mempengaruhi cara kita bersikap, berbicara, bertindak, menjalani kehidupan kita. Iman sebagai identitas diri itu penting, sebab itu menentukan perilaku dan cara kita menjalani kehidupan sebagai orang. Sejak dibaptis kita mendapat identitas. Ya, identitas itu adalah sebagai pengikut Kristus dan sebagai anggota gereja. Kita mengikuti Kristus dalam gereja Katolik, ya, bukan gereja yang lain. Karena itulah kita dituntut untuk tetap menyadari tentang identitas diri kita sebagai orang Katolik. Krisis iman kaum muda. Nah, krisis iman kaum muda itu yaitu kaum muda sekarang ini itu tidak mau mengenal Kristus secara lebih mendalam. Lalu krisis lain itu tidak mencintai Ekaristi sebagai sumber dan puncak iman. Ini krisis-krisis iman yang lebih menonjol yang dialami oleh kaum muda saat ini. Ya, tidak mau mengenal Kristus, ya, maka ya kesadaran untuk ke gereja itu sangat kurang. Kesadaran untuk membaca kitab suci
sangat sangat kurang, dan juga kesadaran untuk doa pribadi sangat kurang karena mengalami suatu krisis, tidak mau mengenal Kristus secara mendalam. Siapa itu Kristus untuk diriku? Kalau apa yang menjadi penyebab krisis iman ini adalah kemajuan teknologi, ilmu dan teknologi yang banyak membawa pengaruh, ya, terutama juga pengaruh terhadap iman. Ya. Pengenalan akan iman Katolik yang benar juga kurang diperhatikan. Nah, anak-anak muda zaman sekarang kan lebih asik untuk bermain game atau bermain HP atau gadget daripada harus berdoa, daripada harus ke gereja mengikuti perayaan Ekaristi. Realitas kehidupan kaum muda, banyak kaum muda lebih khusus ya pelajar SMP hingga SMA ya, ini memiliki masalah dalam iman ya, misalnya kurangnya kesadaran akan pentingnya Ekaristi sebagai sumber dan puncak iman. Nah, lalu kesadaran akan pentingnya doa pribadi ya, dan doa bersama juga sangat kurang. Nah, ini sebagian besar kaum muda itu lebih senang dengan kegiatan-kegiatan demi kesenangan diri secara duniawi. Kehidupan Ekaristi dan doa pribadi bukanlah suatu yang penting atau menjadi prioritas. Ya, lebih senang berjam-jam di depan HP atau main game atau membaca berita daripada 1 jam mengikuti Ekaristi atau 10 menit untuk membaca kitab suci dan berdoa. Kaum muda saat ini banyak yang tidak lagi menyadari identitas dirinya sebagai umat beriman. Nah, kesadaran ini dipengaruhi tadi karena teknologi dan juga pemahaman akan Yesus yang selalu mencintai manusia itu sangat kurang. Karena memang ya kebanyakan ya tidak mau peduli, tidak mau mengenal Yesus, padahal semuanya sudah dibaptis. Di Batam ya, hampir semua sekolah negeri dan sekolah swasta non Katolik itu tidak memiliki guru agama Katolik ya. Nah, hal inilah yang membuat banyak siswa-siswi Katolik yang mengikuti pelajaran agama Kristen di sekolahnya masing-masing. Nah, akibatnya pemahaman terhadap agama Katolik atau ajaran Katolik itu sangat kurang. Maka tidak heran jika banyak siswa Katolik yang kurang mencintai Ekaristi dan juga rasa ingin tahu mengenai ajaran Katolik itu sangat kurang. Hingga ketika ditanya mengenai berapa sakramen yang terdapat di dalam gereja Katolik, ya masih banyak juga yang menjawab 2. Kemudian bagaimana sikap-sikap di dalam Ekaristi juga masih banyak yang tidak memahami. Karena itulah perlu memberi suatu kesadaran akan identitas iman Katolik pada kaum muda ini. Anak yang lahir dalam keluarga Katolik itu pasti telah dibaptis sejak bayi, kecuali kalau ada masalah-masalah tertentu dari orang tua mungkin. Sejak dibaptis ya kita mendapat identitas sebagai pengikut Kristus dan anggota gereja. Kita mengikuti Kristus dalam gereja Katolik, bukan gereja lain. Nah, ini orang tua ya, membimbing, mengarahkanmu untuk bertumbuh dan berkembang di dalam iman Katolika ini. Harus orang tua sangat berperan dalam membimbing perkembangan iman anaknya. Setelah dibaptis ya tugas orang tua itu sangat berat, bagaimana membimbing dan mengarahkan anaknya supaya bertumbuh dan berkembang dalam iman Katolik itu
secara baik dan benar. Ya. Orang tua mulai dari mengajarkan hal-hal yang sederhana ya, pada anaknya, yaitu supaya bisa menyebut nama Yesus, membuat tanda salib dan berdoa, ya, diajak mengikuti Ekaristi dan doa-doa lingkungan. Nah, anak-anak juga diajarkan untuk mengasihi dan menolong. Nah, ini tugas orang tua. Ya, kalau kalian ingat bagaimana ketika kalian masih kecil dibimbing oleh orang tuamu, diajak ke gereja, diajak untuk doa lingkungan dan lain sebagainya. Nah, ini contoh-contoh orang tua bagaimana membimbing anak-anaknya, dan kita juga bisa melihat video singkat berikut bagaimana orang tua mengajarkan anak supaya bisa berdoa. Nah, selanjutnya setelah dibaptis, ya selanjutnya anak-anak belajar mengenai Tuhan Yesus yang mereka ikut dalam gereja Katolik, sebagaimana ia hadir dalam perayaan Ekaristi. Nah, kesadaran diri sebagai orang Katolik pun berkembang, dan seiringnya perkembangan ini, perilaku anak pun berkembang. Ia menjadi lebih rajin berdoa secara pribadi, membaca kitab suci, mengikuti perayaan Ekaristi, terutama pada hari Minggu dan hari-hari raya lainnya. Sebelum menerima komuni pertama, anak-anak telah dipersiapkan dengan baik untuk menyambut komuni kudus. Diajarkan mengenai pemahaman Yesus yang lebih mendalam, diajarkan bagaimana doa yang baik dan lain sebagainya. Lalu setelah menerima sakramen Ekaristi, selanjutnya dipersiapkan untuk menerima sakramen penguatan atau sakramen Krisma. Nah, sakramen Krisma ini menandai seseorang Katolik sudah dewasa dalam iman dan siap menjadi saksi Kristus, yaitu dengan adanya penerimaan sakramen Krisma. Nah, namun memang di dalam perjalanan pertumbuhan dan perkembangan iman itu tidak semua mulus. Ya. Orang tua sudah mengajarkan yang baik, juga pembina-pembina ketika mempersiapkan penerimaan komuni pertama dan juga Krisma. Kalau yang sudah Krisma sudah dipersiapkan dengan baik, tetapi faktor-faktor tadi karena lingkungan juga berpengaruh, kemudian teknologi, kemudian juga pemahaman terhadap iman Katolik yang kurang karena kurangnya penjelasan mengenai itulah yang menyebabkan adanya krisis iman pada anak-anak muda saat ini. Nah, krisis iman ini sebenarnya tidak hanya dihadapi oleh anak-anak muda ya saat ini ataupun orang Katolik secara umum, tetapi krisis imannya juga telah dialami oleh bangsa Israel ketika mereka berada di pembuangan di Babel, dan juga dialami oleh para murid setelah Yesus wafat. Ini orang-orang Israel juga pernah mengalami yang namanya krisis iman, di mana mereka merasa bahwa Allah yang berkesembah itu sudah dikalahkan oleh dewa Baal yang disembah oleh bangsa asing ya pada waktu itu, dan mereka kehilangan harapan
Ya, kota tempat mereka berasal sudah hancur, bait Allah sudah hancur, tidak ada harapan lagi mereka untuk kembali ke daerah asalnya. Nah, ini yang membuat iman orang-orang Kristen, orang-orang Israel pada waktu itu mengalami krisis. Tapi kemudian mereka memiliki jalan keluar, bagaimana mereka kembali mencintai Allah, mengasihi Allah. Demikian juga dengan para murid setelah Yesus wafat, yang mereka kalang kabut, kehilangan harapan, kehilangan tokoh yang mereka kagum-kagumi, dan akhirnya mereka bersembunyi di mana-mana. Di tengah pandemi COVID-19 saat ini juga menambah krisis, ya, krisis baru bagi kita, yang terkadang ada orang yang merasa putus asa, ada juga yang merasa bahwa berdoa itu sepertinya menjadi sesuatu yang sia-sia. Nah, untuk jalan keluar dari krisis iman yang dialami ini akan dijelaskan pada pertemuan selanjutnya. Nah, untuk pertemuan kali ini cukup sekian dulu, dan mudah-mudahan kalian bisa memahami intinya bahwa krisis iman itu dialami karena kurangnya kesadaran akan identitas diri yang selalu dicintai, dikasihi oleh Allah. Nah, krisis itu juga dialami karena keegoan, ya, karena lebih menikmati hal-hal yang dianggap membuat dirimu bahagia. Mari kita tutup pertemuan ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur kami sampaikan kepadamu, karena pada kesempatan ini kami boleh belajar untuk mengenal Engkau, dan semoga dengan pelajaran ini kami semakin mengenal siapa diri kami, bagaimana iman kami, dan semoga kami semakin dimampukan untuk semakin mencintai Engkau. Doa ini kami sampaikan kepadamu dalam perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa untuk materi selanjutnya. Salam sehat, Tuhan memberkati. Amin.